Nyonya C, umur 40 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan demam, suhu 38, derajat Celcius, dan batuk selama 3 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan PCR, didapatkan hasil PCR positif. Pihak puskesmas melakukan identifikasi mengenai data Nyonya C. Diketahui bahwa pasien tinggal bersama keluarganya yang terdapat suami dan 2 orang anak. Kemudian, petugas kesehatan melakukan tracing pada keluarga Nyonya C dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat dan gugus tugas tingkat desa atau RT. Petugas surveillance menghubungi RT setempat untuk mengonfirmasi adanya salah satu warga beliau yang terkonfirmasi COVID-19. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, apakah betul ini dengan Bu Marsha, RT dari Kelurahan Cemara? Iya, betul, Bu. Saya ketua RT-nya. Baik, jadi saya petugas surveillance COVID-19. Jadi di sini saya mau memberi kabar bahwa salah satu warga dari Ibu itu ada yang terkonfirmasi COVID-19, Bu. Waduh, kalau boleh tahu atas nama siapa ya keluarganya? Warganya atas nama Nyonya C dengan alamat Jalan Mawar, RT 1, RW 1. Apakah betul ada warga dengan nama tersebut, Bu? Iya, Bu, betul. Jadi Nyonya C merupakan salah satu dari warga kami. Baik, Bu. Jadi kami dari petugas kesehatan mohon izin ya, Bu, untuk melakukan tracing pada keluarga pasien Nyonya C. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya ya, Bu, nanti. Iya, Bu, siap. Bila mana Ibu nanti membutuhkan bantuan, saya dan warga siap untuk membantu. Baik, terima kasih ya, Bu, atas kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat, Bu. Selamat pagi. Setelah menghubungi RT, selanjutnya surveillance melakukan wawancara kasus konfirmasi kepada Nyonya C melalui telepon. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Dengan siapa ya? Ya, Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Nurse Nova, petugas kesehatan dari Puskesmas. Jadi begini, Bu, maksud dan tujuan saya menghubungi Ibu yaitu untuk melakukan pelacakan kontak erat. Baik, Bu. Baik, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai keadaan Ibu saat ini? Oh iya, boleh, Bu. Boleh. Baik, Ibu bisa menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal sesuai KTP ya. Ya, nama saya Nyonya C. Tanggal lahir saya 17 Agustus 1981. Saat ini saya tinggal di Jalan Mawar, RT 1, RW 1, Bu. Baik, apakah benar Ibu telah melakukan pemeriksaan PCR di Puskesmas? Iya, Bu, sudah. Sudah tahu hasilnya, Bu? Sampun, Ibu. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan Ibu mengalami gejala yang sekarang Ibu rasakan? Kurang lebih 3 hari yang lalu, Bu. Baik, di sini saya akan memandu Ibu dalam penyampaian informasi mengenai pengisian formulir epidemiologi COVID-19. Jadi formulir ini untuk mengidentifikasi data diri serta guna pelacakan kontak erat yang terkait. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Iya, Bu. Baik, saya setuju. Baik, sebelumnya Ibu tinggal dengan siapa ya? Di rumah saya tinggal dengan suami dan anak saya ada 1. Selain itu, apakah ada orang lain yang sempat kontak erat dengan Ibu? Dalam 3 hari ini sepertinya tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Jadi, apakah Ibu pernah melakukan kontak erat dengan petugas medis yang tidak menggunakan APD mungkin? Saya kontak dengan petugas medis 3 hari yang lalu, tetapi petugasnya itu memakai APD lengkap, Ibu. Oke. Apakah Ibu juga sudah dianjurkan untuk isoman oleh petugas puskesmas? Iya, Bu, sudah.
sudah ya. Kalau begitu, Ibu sempat melakukan isoman, Ibu berarti sudah paham belum mengenai prosedur dalam pelaksanaan isoman? Ya, jadi begini, kebetulan rumah saya kan terdiri dari 2 lantai. Nah, saya saat ini tuh berada di lantai 2, sedangkan anak dan suami saya di lantai 1. Nah, kebetulan di setiap lantai ada kamar mandinya, sementara hanya sebatas itu yang saya lakukan. Baik, Bu. Ibu sebelumnya sudah paham belum ya mengenai COVID-19 ini? Untuk detailnya belum sih, Bu. Oh, belum ya. Jadi saya akan jelaskan ya Bu beberapa informasi mengenai COVID-19. Jadi COVID-19 ini merupakan suatu penyakit saluran pernapasan menular yang disebabkan oleh suatu virus namanya virus corona. Jadi COVID-19 ini ditandai dengan demam, batuk, lemas, nyeri tenggorokan, dan sesak napas. Lalu penyakit ini juga sangat berbahaya jika tidak segera ditangani, bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini juga menyebar melalui percikan ludah yang masuk langsung ke tubuh melalui mata, hidung, dan juga mulut, atau jika tangan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut. Nah, apabila ada orang yang terkena gejala COVID-19 ini, maka perlu dilakukan tes swab PCR guna memastikan apakah orang tersebut terkena atau tidak. Dan apabila dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, maka orang tersebut wajib melakukan isoman. Kemudian nanti akan dipantau oleh petugas kesehatan setempat. Bagaimana? Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi? Oh, begitu, Ibu. Nah, enggak itu tadi gejala-gejalanya ya sudah ada di saya. Insya Allah saya paham atas penjelasannya. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Untuk sementara ini belum, Belum ya. tapi mungkin Jadi nanti. nanti saya akan menghubungi Ibu kembali ya. Nanti kalau ada petugas yang akan mewawancarai Ibu beserta keluarga, apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu, sangat bersedia. Sedia ya. Apabila nanti ada pertanyaan mengenai kondisi Ibu ataupun kondisi darurat yang Ibu rasakan, Ibu bisa menghubungi kami di nomor 112 ya, Bu. Ya, Ibu, siap. Terima kasih, Ibu. Baik. Baik, kalau begitu saya akan akhiri wawancara kita hari ini ya, Bu. Nanti mungkin ada petugas ya, nanti ditelepon gitu ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Keesokan harinya, tetangga Nyonya C mendapatkan informasi bahwa Nyonya C terpapar COVID-19. Hal ini membuat stigma negatif terhadap Nyonya C beserta keluarganya. Selamat pagi, Bu Vika. Pagi, Bu Rahma. Bu, saya dengar loh katanya Nyonya C itu loh, yang di sebelah sana itu loh, terkena COVID-19 loh. Masa iya sih, Bu? Emangnya dapat info dari mana? Beritanya itu ya Bu, sudah menyebar kemana-mana loh Bu. Masa itu belum tahu toh Bu sampean itu? Wah, saya tuh loh, Bu, belum tahu beritanya, Bu. Nah, bukannya COVID-19 itu bahaya ya, Bu? Harus isolasi mandiri. Wah, iya Bu, katanya Nyonya C itu sama keluarganya itu di isolasi mandiri loh Bu. Semua di rumah, pantesan nggak kelihatan ya beberapa hari ini. Ya Allah, Bu, saya takut banget loh, Bu, kalau gitu. Ya wes, sudah mulai sekarang jangan dekat-dekat dengan keluarganya Nyace, nanti kita tertular. Nah, setuju banget, Bu. Pokoknya ya, Bu, kita harus jaga jarak untuk menghindari bersosialisasi dengan keluarga Nyonya C. Ya, siap, Bu. Wes, pokoknya aku takut tertular, Bu. Ayo kita jauh-jauh aja ya dari keluarga Nyonya C ya. Saat tetangga 1 dan tetangga 2 sedang berkumpul membicarakan keluarga Nyonya C, datanglah Bu RT dengan Satgas COVID-19 desa yang menghampiri mereka. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Ya, selamat pagi, Ibu RT. Ada apa ya rame-rame di sini? Jadi begini, Bu, kami mau bertanya ini. Apa betul ya, Bu, salah satu warga kita itu terkonfirmasi virus COVID-19 yang baru-baru ini itu loh, Bu?
Iya, Bu, benar. Jadi, ada salah satu warga kita yang terinfeksi COVID-19. Wah, berarti mulai sekarang kita harus waspada dong, Bu. Nah, Bu RT juga jangan dekat-dekat dengan keluarga Nyonya C. Nanti tertular loh, Bu. Iya, betul itu Ibu. Tuh, jangan begitu ibu-ibu, kita tetap berkomunikasi dengan Nyonya C. Tapi untuk sementara, kita harus menjaga jarak dengan Nyonya C karena beliau sekarang sedang sakit. Tapi virus itu kan bahaya, Bu. Saya tidak mau tertular. Iya, Ibu. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit aja? Biar kita di sini itu merasa aman dan tidak khawatir untuk tertular. Memang benar, Bu. Kemarin kami juga sudah sosialisasi dari pihak puskesmas di kelurahan tentang penanganan orang dengan sakit COVID-19. Petugas kesehatan menjelaskan bahwa COVID-19 itu menular melalui udara. Orang yang terkena COVID-19 bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sampai dengan 14 hari. Bila masih ada gejala nantinya, baru kita merujuk penderita ke rumah sakit, begitu, Bu. Saya juga sudah koordinasi dengan pihak puskesmas mengenai Nyonya C ini. Jadi, ibu-ibu jangan khawatir dan tetap tenang ya. Ini juga ada Satgas COVID yang sudah melakukan sosialisasi bersama pihak puskesmas. Mungkin bisa minta tolong dijelaskan bagaimana bila ada tetangga kita yang terserang COVID-19, apa yang harus kita lakukan, ya? Oke, jadi sedikit informasi nih kepada ibu-ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan pada saat ada tetangga kita yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani seleksi mandiri di rumah. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, jangan panik, karena panik ini bisa menyebabkan kekebalan kita menjadi menurun. Lalu yang kedua itu membatasi diri, jangan berinteraksi secara fisik dulu ibu-ibu dengan masyarakat sekitarnya. Baik, Bu, saya mengerti. Ya, jadi ibu-ibu itu pagi-pagi jangan kumpul-kumpul dulu selama masa COVID ini. Nah, berikutnya kepada tetangga atau warga sekitar, jangan memberikan stigma yang negatif kepada tetangga kita atau orang-orang yang sementara terkonfirmasi COVID-19. Seharusnya kita memberikan rasa empati kepada mereka. Terus yang berikutnya, kita selalu diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian diharapkan untuk selalu menerapkan protokol 3M. Di sini apakah ibu-ibu sudah menerapkan itu atau belum? Seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Kemudian ibu-ibu juga yang bertetangga dengan Nyonya C diharapkan untuk membantu nih mengawasi jika Nyonya C yang sedang mengalami isolasi mandiri di rumah melanggar protokol kesehatan dengan keluar dari rumahnya, diharapkan untuk segera melapor ke Satgas COVID RT yaitu saya. Nah, bagaimana? Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Silakan. Sudah jelas, Ibu. Gimana? Oke, Ibu. Sudah jelas, Bu. Baik, Ibu-ibu jangan khawatir lagi dengan protokol kesehatan yang tepat. Kita insya Allah akan terhindar dari penyakit ini. Mari kita berjuang bersama-sama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir ya, Bu. Ya, Ibu. Baik. Baik, terima kasih ya Bu sudah memberikan penyuluhan yang sangat bermanfaat bagi kami. Sama-sama Bu RT, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Saya pamit dulu. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Bu. Terima kasih infonya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Setelah Nyonya C dilaporkan terkonfirmasi COVID-19, petugas tracer COVID-19 menghubungi keluarga untuk mewawancara terkait kontak dengan kasus terkonfirmasi. Selamat pagi, perkenalkan saya Alivia, petugas COVID-19. Apa benar ini dengan suaminya Nyonya C? Iya Bu, betul. Bapak sedang sendirian atau bersama anaknya ya Pak? Kebetulan anak-anak saya nih Bu di rumah. Ada yang bisa saya bantu Bu? Bisa di loudspeaker dulu? Baik Bu, bisa. Baik Pak, maksud dan tujuan saya yaitu untuk melakukan pelacakan kepada
kontak erat yaitu seseorang yang bertemu langsung dengan orang yang terinfeksi pada jarak kurang dari 1,5 meter selama 15 menit atau lebih. Apakah Bapak bersedia jika saya menanyakan beberapa hal selama 10-15 menit? Bersedia, Bu. Baik, Pak. Jadi seperti ini, saya ingin menginformasikan bahwa Bapak dan anak dari Nyonya C dinyatakan sebagai salah satu kontak erat sehingga dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri sebelum dapat melakukan kegiatan di luar rumah lagi. Baik, Bu. Nah, hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, Pak, sehingga diharapkan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Untuk Bapak, saya akan mulai mengisi formulir pemantauan kontak erat ya. Sekali lagi, informasi yang Bapak berikan kepada saya, kepada kami, akan saya jamin kerahasiaannya dan tidak akan saya bocorkan sehingga Bapak tidak perlu khawatir. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Apakah sebelumnya Bapak bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir serta usianya? Baik, Bu. Saya Nyonya C, saya lahir di Surabaya 14 Februari 1980. Nah, usia saya 40 tahun, Bu. Bagaimana dengan anaknya? Bisa disebutkan nama, tempat tanggal lahir, serta usianya? Kalau saya Nona N, Pak, anak dari Nyonya C, saya lahir pada tanggal 25 Maret 2000 dan sekarang umur saya 22 tahun, Bu. Baik, sebelumnya saya bertanya dahulu, apakah Bapak merasa tidak enak badan atau sakit? Puji Tuhan nggak ada, Bu. Bagaimana dengan Nona E? Apakah merasa tidak enak badan atau sakit? Alhamdulillah saya tidak, Bu. Sejauh ini mungkin merasa demam, batuk kering, atau sesak napas, Pak? Belum ada, Bu. Bagaimana dengan Nona E? Saya juga tidak, Bu. Alhamdulillah. Mungkin sekarang merasa lemas, flu, atau tidak bisa mencium bau-bauan gitu, Pak? Puji Tuhan, saya tidak ada keluhan seperti itu, Bu. Baik, sebelumnya Bapak mungkin memiliki penyakit seperti asma, diabetes, penyakit autoimun, penyakit paru, atau mungkin hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemarin waktu ada pemeriksaan massal, saya coba ikut periksa. Nah, puji Tuhan sehat semua, Bu. Baik, lalu bagaimana dengan Nona E? Mungkin ada penyakit asma, diabetes, autoimun, penyakit paru-paru, atau tekanan darah tinggi? Saya juga sama, Bu, tidak ada riwayat penyakit kayak Bapak. Baik, mungkin apa ada obat-obatan yang sedang dikonsumsi ya? Saya cuma minum vitamin, Bu, tidak minum yang lain-lain. Dan itu pun cuma madu. Baik, jadi begini, saya anjurkan untuk melakukan karantina mandiri terhitung sejak pertama kali kontak erat dengan Nyonya C sampai 2 minggu ke depan ya. Bapak dapat melakukan karantina dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker dan membuang masker bekas di tempat yang telah ditentukan. Jika merasa sakit seperti demam, flu, atau batuk, maka tetap di rumah dan jangan panik. Selama di rumah, Bapak dan Nona E dapat menggunakan kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya dan menjaga jarak 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Hindari pemakaian kamar mandi dan kamar tidur yang bersamaan ya. Kemudian, amati batuk dan sesak napas. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta mengonsumsi makanan yang bergizi,
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan melakukan etika batuk dan bersin. Jaga kesehatan dan kebersihan rumah dengan cairan desinfektan ya Pak. Nah, selalu berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah matahari setiap pagi selama 15-30 menit. Kemudian, Bapak dapat menghubungi segera kepada fasilitas kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak napas, demam tinggi, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Apakah dapat dipahami ya, Pak? Baik, Bu, saya mengerti, Bu. Selanjutnya, mengenai tempat karantinanya, apa Bapak ingin karantina di rumah atau di tempat lain? Saya lebih memilih di rumah saja, Bu. Kebetulan juga ada anak saya di rumah. Di rumah aja, Nak, ya? Iya, Pak, di rumah aja. Baik, mungkin dalam melakukan karantina di rumah ini ada hambatan tidak ya, Pak? Puji Tuhan tidak ada, Bu. Kalau untuk kebutuhan pokok sehari-hari selama karantina nanti, apakah dapat memenuhi? Ya, puji Tuhan kemarin dapat kiriman bahan makanan dari mertua, yang mana mungkin masih bisa cukup kok, Bu. Baik, saya rasa Bapak sudah siap untuk melakukan karantina mandiri. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, Pak, yang ingin disampaikan kepada saya. Tidak ada, Bu. Terima kasih informasinya. Baik, Pak. Jika mengalami keluhan, nanti segera hubungi petugas kesehatan desa ya. Iya, Bu. Nah, mulai besok, saya dan petugas desa yang lain akan menghubungi Bapak setiap hari untuk memantau keadaan Bapak dan anak Bapak. Apakah bersedia? Iya, bersedia, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Besok akan saya hubungi kembali. Baik, Bu. Terima kasih juga, Bu.